ngedraft surat-surat resmi, sesuatu yang bersifat administratif mungkin bisa aja kan digantikan sama AI. Cuma yang real creativity, perenungan yang kontemplasi maupun inovasi dan pemikiran-pemikiran kreatif itu kayaknya memang tetap perlu kita yang ambil alih gitu. Jangan biarin itu jadi digantiin sama AI. Kayak misalnya kita nulis skrip dibikinin dong sama AI, kayaknya itu kayaknya nggak etis dan nggak punya integritas gitu. Jadi kayak wah ini aktor yang menyeramkan sekali ya. Karena jago gila jago, triple threat. Iya, attitude-nya bagus. Terus soleh. Iya. Sholatnya 5 waktu. Baik. Terus kayak ini orang tuanya bangga nih punya anak kayak gini karena kemampuannya tuh gue selalu bilang baik bener tuh. Kalau nilai Ali tuh kayaknya banyak ada kemampuan di dia yang nggak dipunyai sama kebanyakan aktor gitu loh. Predator, sexual predator yang suka sama anak kecil gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita akan ketemu apa nggak. Tapi di dunia ini ada ya. Dan kalaupun ketemu itu ciri-cirinya gini. Apa yang harus kamu lakukan? Pokoknya semua orang yang menyuruh kamu punya rahasia itu nggak ada yang benar karena nggak ada yang punya hak untuk memanipulasi kamu sampai kamu harus ngerasa ketakutan harus menyimpan rahasia. Nggak ada, itu semua harus bilang ke orang tua dan segala macam, dia jadi tahu tuh gitu loh, dan itu emang harus diomongin dari kecil. Sahabat Kompas.com, ya Regita Sembiring kembali di sini. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Ringo Agus Rahman dan Mbak Dian Sastrowardoyo. Meriah ternyata tepuk tangannya ya. Terima kasih. Maaf mengganggu pekerjaannya ya. Mas Ringo, Mbak Dian apa kabar? Baik dong, ya. baik. Gimana di rumah anak-anak udah lagi sibuk-sibuk ya kan? Sekolah. Udah masuk ya habis liburan. Habis liburan dan hujan terus di sekolah ini ya, tapi baik-baik aja. Iya. Sebagai orang tua yang sudah punya remaja ya. Kalau Mbak Dian anaknya udah remaja juga ya? Udah umur berapa yang paling? 14 sama 12. 14 sama 12 kalau anak peak saya dua-duanya ya, masih peak. Yang 9 tahun kan hitungannya peak, iya dong. Ya. Masih satu kamar juga kan katanya ya tadi ya. Masih satu kasur, satu kamar ya, masih. Oke, nah hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, ada satu film tentang keluarga ya, yang apa namanya, kemarin sempat ramai juga gitu ya dibicarakan. Mbak Dian Sastrowardoyo ini menjadi ibu, ada dua peran di sini berarti, ada sebagai ibu dan juga sebagai Ibu AI. Aibu. Oh, Aibu namanya ya. Aibu, ya. Esok tanpa ibu. Mothernet. Oke. Di sini menceritakan seorang ibu punya dan Mas Ringo dan suaminya gitu ya, punya anak masih remaja, terus tiba-tiba ibunya harus sakit, terus tiba-tiba keluarga ini pincang. Ya. Jadi Anda sebagai bapak yang tidak dekat dengan anak Anda gitu ya. Bukan nggak dekat sama anak, nggak gitu juga, dekat, tapi ini kayaknya banyak dialami sama banyak keluarga termasuk gua juga bahkan gitu, dimana suami itu terlalu ngandelin istri, terlalu ngandelin ibu untuk ngurus semuanya, dan ketika si ibu katakanlah tadi lagi sakit, ya bingung ngadepin anak remaja yang lagi serba ngebangkang ini, yang lagi males ini diajak pergi nggak mau gitu-gitu tuh. Si bapak nih nggak siap, sedang masih menganggap dia anak kecil yang dulu ikuti perintah bapak, dia masih ngebangkang ini, jadinya sering berantem. Gitu. Oke, nah kalau Mbak Dian di sini berarti gimana tuh, ceritain dong jadi ibu secara nyata juga, tapi harus secara AI ibu ini. Jadi ternyata kalau jadi ibu nyata, ibu dalam kehidupan sehari-hari emang udah jelas lebih simpel ya, karena kan memang aku juga sehari-harinya jadi ibu gitu. Betul. Ya paling agak ada apa ya, sok lucu tapi nggak lucunya ibu-ibu zaman sekarang yang mau kelihatan keren di depan Gen Alpha gitu. Yang juga terjadi dalam kehidupan nyata. Tapi kalau misalnya jadi AI itu agak-agak unik sih, karena kan akhirnya aku jadi harus banyak berinteraksi dengan AI yang ada di handphone aku, Gemini, untuk bisa ngebayangin sebenarnya kalau interaksi sama AI itu sekaku apa, seluas apa sih gitu. Jadi kebetulan di film ini ada 3 versi nih AI-nya, Aibu. Pertama pas Aibu baru mulai di-develop, di-install, masih cupu banget tuh, masih kaku banget. Halo Cimot gitu. Oh, itu berarti voice acting. Iya. Voice acting. Jadi lebih kaku banget, tiba-tiba terus dia di-upgrade jadi Aibu 2.0. Nah, itu udah agak lebih canggih, secanggih AI yang sekarang kita punya di handphone kita kayak Gemini, kayak halo Gemini, nanya dong, emang ulang tahunnya Donald Trump tuh kapan sih? Gitu kan. Ulang tahun Donald Trump adalah sekian. Apakah kamu mau tahu lebih lanjut? Misalnya gitu.
Jadi itu si Aibu juga berinteraksi sama semua orang yang ngajak ngobrol dia kayak gitu. Halo Robert, apakah kamu mau makan dulu? Itu yang gitu. kedua ya? Kayak gitu yang kedua. Ini yang poin Terus O, tiba-tiba oke. ada lebih canggih lagi di dalam film Film ini. ini, di-upgrade lagi. Jadi Aibu 3.0. Nah, itu udah lebih Yang pakai hologram ya. luas Kan ada di lagi, trailer iya. ya. Udah pakai hologram dan udah lebih luas lagi, udah punya kepribadiannya, udah mirip banget seperti manusia. Nah, itu harus ditonton Harus sih. ditonton gimana kelihatannya, iya. Tapi kalau ya maksudnya fenomena AI ini kan kita udah tahu ya, udah lama gitu ya. Tapi melihatnya seperti apa nih Mas Ringo sama Mbak Dian? Menariknya adalah waktu film ini idenya mau dibikin tulisan Gina Esnur pada saat itu 2019 ya. Iya. AI bentuknya bukan kayak sekarang, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Jadi ini forward thinking banget nih tim Iya. wahana kreator, gila sih. Belum ada kayak sekarang, semua orang masih search engine-nya belum ke AI, maksudnya belum Ke ya. ChatGPT atau iya, apa gitu. masih belum ada. Jadi kan ternyata secepat itu ya abis pandemi, sekarang semua orang ke situ bisa nanya apa, jadi alat bantu. Kalau gue pribadi banyaknya tuh kalau Photoshop tuh kadang-kadang sangat membantu tuh, ya kan ngilangin apa, objek apa yang ganggu frame Hilangin gua. ini colokan listrik sama kabel di belakang ganggu banget gitu. Bener, tapi emang karena gue adalah generasi lampau, ketika sekarang masih gagap juga, kayaknya anak zaman sekarang lebih jago gitu, lebih biasa makainya buat kebutuhan dia. Anak gue tuh sekarang udah bisa mengenali, itu AI slop lagi bunda. Iya. Nah. Jadi misalnya gue lagi, lucu banget nih anjingnya bisa begini-begini. Iya. Katanya, oh come on bunda, it's AI. Terus Dong, AI slop kalau ini. gue, Sementara gue masih terkesima dan terpukau sama Iya, itu. Masih percaya dengan itu ya ya. kadang-kadang masih nebak-nebak ini bukannya. Gue tuh selalu gue ulang-ulang adalah sering ketipu sama video yang ini apa nih, di CCTV ada buaya masuk ke pekarangan rumah, tiba-tiba ke CCTV-nya buayanya gini. Itu kan kayak Iya. AI ternyata, padahal awalnya tuh gue udah percaya nih gitu ya. lagi gitu. Banyak video yang gue tuh mau percaya tapi ternyata AI gitu. Tapi balik lagi nih, ada yang udah pakai curhat sekarang, banyak kan? Iya, betul. Banyak loh teman-teman yang katanya kalau Terpengaruh pulang kantor kan. tuh curhat sama AI. Iya, gitu. kayaknya AI adalah teman yang paling terpercaya, nggak akan bocorin rahasia lu ya, gitu. Jadi kayak wow, luar biasa. Iya, iya, Nah, iya. kalau gue sementara ini masih memandang AI itu masih jadi alat bantu lah buat berbagai macam sisi kreatif atau apa gitu. Tapi ada orang yang menggunakan itu lebih dalam lagi. Gue jujur gue pakai AI kalau gue malas ngedraft email buat kepala sekolah atau guru wali kelas anak gue yang harus pakai bahasa Inggris. Aduh, ini grammatically udah pernah salah. Udah deh gue pakai itu Pakai gitu. aja. Gitu. Pintar juga ya. Surat dokter gitu biasa aja ya. Bikin, kalau please zaman write dulu me banget a ya. letter that tells my daughter is sick so cannot attend school tomorrow. Ngeng kepada Mister siapa gitu. Anak zaman sekarang tuh nggak ngelewatin surat dokter yang bisa kita beli berapa waktu di Nggak, sekolah. nggak Ya, ada. udah, karena sekarang integritasnya nggak bisa digituin lagi. Betul, Kalau zaman dulu iya, bukan dari dokter beneran juga, palsu memang. Ya. Kalau Mas Ringo pakai AI biasanya untuk apa? Ya itu, biasanya kalau gue buat kebutuhan, kan suka motret kadang-kadang. Nah, oke. paling sering itu sih, ngilangin objek yang ganggu menurut gue gitu, dibagusin lagi. Yang seingat gue itu ya. Gue sekarang lagi suka main-mainan ini. Yang baru ada lagi di handphone gue. Jadi dia tuh ada fitur baru dari Gemini gitu, namanya apa sih, Nano Banana, apa itulah something like that. Gue lupa. Tapi pokoknya dia tuh bisa kita masukin foto kita, tolong bikinin poster film tentang seorang yang bekerja di industri olahraga. Ceritanya tentang ini adalah seorang atlet gini-gini, jreng, tiba-tiba jadilah jadi. itu. Bahkan dan itu jadi keren. Iya. Dan kadang-kadang gue suka iseng bikin sebuah film periodik tentang zaman Majapahit yang berperang dengan Kubilai Khan gitu. Itu seru ya, itu gue juga sering lihat tuh yang materi jadi video yang bagus. Iya. Gue suka buat lagu. Oh iya, itu juga bisa. lagu. Udah ada, mau dengerin. Jadi karena gue bercandain bini gue, bikin lagu biasa, misal verse 1, verse 2, gitu-gitulah, sampai akhirnya ada referen. Ya idenya adalah mengejutkan istri gue aja. Ini adalah gue bilang suara hatinya dia, tapi liriknya menggelikan gitu. Oh Ringo jangan tinggalkan aku. Jadi gue membayangkan itu yang nyanyi bini gue, tapi sangat jatuh cinta mati gitu yang, nah itu sebel kan, bikin dia sebel. Jadi ya. lucu. Tapi di film ini kan ceritanya deep banget ya, maksudnya ada seorang anak gitu ya, terus ibunya lagi sakit, lagi nggak bisa diajak ngobrol, terus akhirnya dia menjadikan itu seperti ibunya. Sebenarnya tuh jadi awalnya tuh si anak mendevelop
aplikasi ini sama temennya yang hacker, Iya. itu sebenarnya untuk menstimulasi ibunya biar sembuh dari koma. Oke. Jadi, Awalnya? awalnya. Jadi ternyata kalau kita riset ya, beberapa orang yang kena koma tuh si otak tuh bisa distimulasi dan bisa kayak ada perkembangan yang progresnya bagus untuk bisa bangun kalau diberikan stimulan kayak memori-memori, musik favorit, bau teh peppermint favorit, gitu-gitu. Atau mungkin kalau didengerin kayak rekaman suara apa gitu yang dia juga inget banget. Jadi sebenarnya buat itu, tapi nggak tahu ya dalam perjalanan di situ ternyata si anaknya justru mumpung dia udah jadi akhirnya dicurhat juga sama si ibu ini gitu, dan akhirnya kok keterusan ya gitu. Dan kan apa dampaknya buat keluarga kalau gitu, sedangkan bapaknya kan juga nggak terlalu begitu amat gitu. Sampai akhirnya jadi lupa ngobrol sama bapaknya ya, karena lebih keasikan ngobrol sama AI. Iya, gitu. Ya itu aja konfliknya jadinya di situ. Tapi apakah kalau misalnya bapaknya juga menerima AI yang sama, gimana? Coba nanti lihat. Coba filmnya ditonton ya. filmnya. Terus ya nantilah ya, aku kayak ngebayangin terus nanti kalau misalnya ibunya bangun terus dia tahu mereka udah punya ibu AI itu gimana ya gitu. Itu udah bingung kan, makanya harus ditonton sih. Iya. Tapi kalau pandangan dari Mbak Dia sama Mas Ringo sendiri gimana? Kalau sekarang banyak banget orang yang akhirnya udah membuka selebar-lebarnya AI ini masuk dalam kehidupan kita gitu. Kalau dari pandangan Mas Ringo sama Mbak Dian gimana? Nah, kalau gue pribadi sih ngelihat semua yang diciptakan kan itu selalu kayak ada pisau bermata dua gitu ya. Bahkan internet aja kan dulu kemunculannya kaum-kaum yang nggak biasa dan terlalu kaget bilang, wah ini dampak buruk nih internet. Sedangkan kita yang sangat sekarang bergantung sekali itu banyak membantu hidup, pengetahuan, berita, apa semuanya tuh menyenangkan sekali ada internet. Balik lagi, kalau misalnya siapa penggunanya kalau misalnya terakhir kan ada tuh Komdiji katanya mau ngeblok salah satu karena dipakainya ada asusila dan segala macam. Ya karena yang bikinnya emang pikirannya cabul aja gitu, yang bukan maksudnya pemakainya gitu. Disalahgunakan ya terserah aja. Jadi kayak, tapi gue masih yakin sampai dengan batas sekarang AI yang ada, wah bisa sangat banyak hal terbantu kok. Aku juga ngeliatnya AI ini sebenarnya bisa punya fungsi yang bisa mempercepat beberapa proses kerja kita kan, kayak misalnya tadi aku ngedraft surat-surat resmi, sesuatu yang bersifat administratif mungkin bisa aja kan digantikan sama AI, cuma yang real creativity, perenungan yang kontemplasi maupun inovasi dan pemikiran-pemikiran kreatif itu kayaknya memang tetap perlu kita yang ambil alih gitu, jangan biarin itu jadi digantiin sama AI. Kayak misalnya kita nulis skrip dibikinin dong sama AI, kayaknya itu kayaknya nggak etis dan nggak punya integritas gitu. Belum sama. Ada kan yang udah mencoba tapi masih belum terlalu dan itu AI gitu. slop jadinya jadi sesuatu yang monoton dan seragam. Jadi nggak sesuatu yang baru gitu loh. Kayaknya tetap yang punya keberkahan untuk keluar dengan something out of the ordinary itu tetap manusia menurut gue. Ya ada sesuatu dari manusia yang nggak bisa tergantikan lah ya. Dan jadi something genius tuh emang tetap keluarnya harus dari manusia. Dan kedua, untuk bisa memastikan supaya AI itu nggak disalahgunakan, kayaknya memang kitanya sebagai pengguna memang harus bisa ngelit penggunaannya supaya penggunaannya itu tetap dilakukan dengan bijaksana gitu. Sehingga promptnya juga sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu loh. Kan AI kan cuma belajar pola kan sebenarnya, dan dia bereaksi dari prompt apapun yang kita berikan gitu. Kalau misalnya kitanya juga gagap gitu dan kurang bijaksana masukin prompt, akhirnya jadi kayak bisa penyalahgunaan yang nggak etis gitu loh. Menurut gue jangan salahin teknologinya sebagai penjahat ya, yang gunainnya sebenarnya manusianya yang punya kerusakan di niat gitu, yang kok niatnya nggak positif ya gitu. Dan mungkin di film ini mungkin juga sedikit banyak akan dikasih tahu kali ya, ketika manusia yang begitu bergantung sama AI akan seperti apa gitu mungkin ya. Mungkin juga cerita ini kan tentang masa depan yang dekat sebenarnya. Ini tentang masa depan, bahkan tadinya tuh mikirnya kalau di 2019 masih agak jauhan ya, ternyata pas sekarang lah ini deket banget gitu. Bahkan ceritanya ini ada juga tentang lingkungan, di mana lingkungan tuh udah mulai nggak seindah dulu. Bunga aja tuh berarti sekali. Zaman memang makin canggih, tapi alam jadinya juga semakin rusak gitu. Butuh beberapa orang yang benar-benar peduli sama lingkungan. Nah di film ini ceritanya bapak dan ibu itu juga adalah orang yang juga peduli dengan lingkungannya sebagai pekerjaannya. Dan AI sendiri kalau selain itu ya banyak membantu apa yang kita lakukan juga nggak sih? Iya pasti Iya sih. kan?
ibu sama bapak tuh dalam melakukan risetnya Ya. dan membangun itu, dia juga pasti ada riset-riset yang dibantu sama AI juga. Cuma tetap idenya tuh keluarnya dari si bapak dan ibu sendiri. Gue mau cerita deh, kemarin tuh gue dapet FYP. Jadi katanya kalau di sekolah-sekolah di Swedia, kalau nggak salah ya, pokoknya di luar negeri, mereka memang sangat aware bahwa penggunaan AI itu udah sangat akrab di kehidupannya si anak-anak sekolah ini kan. Jadi setiap kali mereka lagi harus mengumpulkan sebuah riset paper, paper karya tulis gitu ya, mereka justru emang tentunya pasti lo menggunakan AI, cuma lo harus tulis prompt apakah yang lo masukin untuk AI lo, keluarnya apa, dan itu mana yang lo kutip dan mana yang lo olah lagi jadi argumen lo gitu. Jadi itu harus dimasukin gitu loh, jadi bener-bener di screen capture apa aja gitu, justru Keren ya. jadi memang boleh menggunakan, tapi Itunya- gurunya juga pengen lihat dari penggunaan dan hasilnya itu lo olah lagi nggak gitu loh. Ide Jadi yang, proses original. dialektikanya tuh terjadi nggak sih gitu? Kebayang nggak zaman anak gua nantinya lebih gape sama yang begitu-begitu. Nah, sedangkan anak gua aja tuh bingung lihat TV. TV tuh nggak bisa di touchscreen tuh dia bingung gitu loh. Dia pikir semua layar tuh bisa di Bisa touchscreen. ditafsirin. Nggak bisa gitu loh. iya. Ya kocak aja sih betapa zaman nanti seperti apa ya. Sementara kita baru punya email umur berapa Pak? Ya ampun, SMA udah ya? nggak ada dulu email pertama gue juga. Dulu zamannya lo MIRC lo Yahoo! email nggak ada. MIRC ada. Iya, nggak pakai email dong. Itu yang internetnya. Enggak, iya, ASL, PLS, Yahoo, bener-bener. nyambung ke telepon. Iya, ya ampun. Iya, Friendster aja menurut gue canggih banget ini ya gitu loh kayak. Iya. MySpace, Friendster. Oke, tapi selain isu yang diangkat, ada juga yang menarik dari film ini adalah si Ali Fikri sebagai Cimol. Ya. Ceritain dong waktu akhirnya bangun chemistry sama Ali Fikri seperti apa sih? Gue gitu? bersyukur sekali yang dapat peran jadi anaknya adalah Ali Fikri. Kenapa? Untuk cerita ini, untuk kita bertiga dan sama yang lain gitu ya. Itu tuh jadi keluarganya terasa sangat gampang. Gue pernah main sama Ali Fikri ketika dia umurnya 6 tahun atau 7 tahun waktu itu di Koki Koki Cilik, filmnya Mas Iva. Itu aja dia udah kelihatan bakatnya seperti apa. Tiba-tiba ketemu lagi di film ini, gue melihat jadi kayak wah ini aktor yang menyeramkan sekali ya. Karena Jago gila gitu. jago, Triple threat. Iya, attitude-nya bagus. Terus Anaknya soleh. iya, Sholatnya 5 waktu. baik. Terus kayak nih kayak orang tuanya bangga nih punya anak kayak gini karena kemampuannya tuh gue selalu bilang Anak baik bener itu. kalau nilai Ali itu kayaknya banyak ada kemampuan di dia yang nggak dipunyai sama kebanyakan aktor gitu loh. Gitu, dan itu adalah cara dia menikmati setiap dia berperan. Kayak kan kalau ada peran yang sulit, emosional apa segala macam, nah dia tuh iya dia bersungguh-sungguh melakukan itu, tapi sekaligus terlihat menikmati secara bersamaan itu loh. Gue tuh kayak seneng aja ngeliat dia kayak gitu. Anaknya baik. Hebat ya lo gitu. Dan anaknya juga very open, mau reach out ke kita. Kita dapat Iya. peran sebagai ibu, anak, bapak, anak, dan dia juga terbuka gitu untuk me-welcome kita sebagai ibu baru dan bapak barunya dia dalam hidupnya dia. Kita teror-teror gitu juga. Suka sama siapa kamu gitu. Oh enggak kok Pak, aku baru teleponan doang gitu. Jadi dia open gitu. curhat juga Curhat berarti. banget. Jadi gitulah ya. Jadi kita bisa merasa punya andil dalam hidupnya, padahal ibu bapak film doang. Ibu bapak film yang mungkin kita juga nggak satu-satunya jadi bapak Dia ibu banyak film. ibu Banyak. filmnya, bapak-bapak filmnya juga yang lain banyak. ada juga. Iya. Tapi berarti berarti by dari skrip aja ya, ketika memang untuk kalau aku lihat kan ada banyak adegan-adegan yang emosional tuh terutama bersama Mbak Dian gitu Oh, ya. Ada bapaknya iya pas juga. datang kan tentu ada proses workshop readingnya kan ada, tapi pas ngelihat dia terus ngelihat ada Dian di situ, tiba-tiba kebentuknya tuh gampang gitu loh, nggak ada sesuatu yang perlu kita lakukan jauh banget sampai kita menyendiri ke apa bertiga kemana untuk menjadi sebuah keluarga tuh tiba-tiba enak aja. Pernah ada satu waktu bercandanya gue sama si Ali juga, waktu itu kan kita ada seminggu syuting di Singapura karena kita butuh apa kayak studio virtual production gitu selama seminggu di sana untuk kebutuhan film ini. Terus tiba-tiba ide aja gitu, kita beli di salah satu e-commerce baju Dian Sastro gitu. Jadi gue Ibu dikerjain datang ya, sama aduh, Ali dengan malu banget, halo Ibu. Dian Sastro. Jadi hari itu kita Malu jalan-jalan mau pakai banget, baju gue kayak, Dian Sastro gitu loh. Aku nggak kenal. Senang aja. Parah sih, Iya. Lucu-lucu. Tapi baik banget itu si Ali itu, anak itu baik sekali. Iya. Tapi berarti di sini ceritanya Ali usianya remaja ya berarti. Waktu syuting 15 ya 15 dia? waktu syuting. Sekarang mungkin dia udah 17. Sekarang udah 17. ya. Oh berarti 2024 24 ya? Iya, Agustus. pertengahan. Iya. Iya. Iya.
Tapi kan di sini kan ceritanya jadi orang tua. Jadi orang tua kan memang, aku kan memang belum punya anak sih. Ya. Gitu ya. Tapi terus megangnya udah persiapan ya. Takut disangka hamil. Enggak, gue nggak sejahat itu. Setiap fase usia anak-anak pasti ada perbedaannya. Mungkin diceritain dong pengalaman sebagai orang tua, mana sih fase-fase yang paling menantang gitu ya, apalagi yang remaja ketika seperti di film ini gitu ya, menghadapi anak-anak. Mungkin kalau cowok sama cewek beda lagi umurnya katanya. Maksudnya? Jadi gue dikasih tahu sama temen gue yang udah lebih senior lagi, jadi udah melewati itu. Kalau cowok tuh katanya dari umur 13 sampai 17 tuh akan rebel banget, sampai 18 kalau nggak salah. 14 sampai 18 tuh dia akan pokoknya apapun dilawan. Kalau cewek tuh justru lebih early, dari umur 11 sampai 15 tuh dia bakal rewel, komplain, jutek, judes gitu. Side eye gitu. Kayak gitu. Anak gua gitu, di side eye tapi sama anak sendiri tuh anjay seru saya. Anak gue baru 9 tahun, jadi belum terlalu menantang seumur yang tadi usia masih manis memberontak. kayaknya. Masih manis, apa ada cobaannya sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang fase, tapi gue mau belajar terus ya, karena setiap hari itu selalu ada yang baru gitu loh dari dia. Tiba-tiba gue dengar dari temennya kenapa lah, anak gue jahat lah misalnya, atau ada yang suka lah sama dia atau gimana. Itu tuh kayak, hah? Apa ini? Gitu, bahkan anak gue 9 tahun, gue udah mulai lagi mencoba pelan-pelan ngomongin tentang pornografi. Karena kalau nggak diomongin, gue yakin dia akan menemukan itu lebih cepat daripada dulu gue menemukan pornografi, entah dari siapa. Jadi gue udah harus mulai ngomong dari sekarang. Nah ini beda lagi nih tantangannya. Itu pendidikan tentang itu tuh hal-hal yang susah. Untung gue gampang gue tinggal beli bukunya. Buku bokep? Bukan buku apa sih? Bukan untuk mengedukasi anak-anak. Emang bukunya edukasi. Bahaya ini tuh ada. Apabila ada gambar-gambar yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, itu memang ada gambar-gambar seperti itu dan itu bukan salah kamu. Yang harus kamu lakukan adalah harus kamu tutup dan kamu harus menghindari supaya kamu lebih nyaman juga sama diri kamu gitu. Karena it's not for your age gitu. Maksudnya dia suruh baca buku itu atau? Enggak, gue membacakan itu untuk dia. Jadi itu buku mempermudah gue membahasakan dan menerjemahkan ini tuh apa sih dan kenapa gue harus ngomongin ini. Dia harus sadar apa ininya, bahayanya dan segala macam dan bagaimana cara menyikapinya kalaupun ketemu gitu. Itu namanya ini tuh habis itu ada sampai masalah misalnya ada predator, sexual predator yang suka sama anak kecil gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita akan ketemu apa nggak, tapi di dunia ini ada ya. Dan kalaupun ketemu itu ciri-cirinya gini apa yang harus kamu lakukan. Pokoknya semua orang yang menyuruh kamu punya rahasia itu nggak ada yang benar karena nggak ada yang punya hak untuk memanipulasi kamu sampai kamu harus ngerasa ketakutan harus menyimpan rahasia nggak ada. Itu semua harus bilang ke orang tua dan segala macam, kan dia jadi tahu tuh gitu loh, dan itu emang harus diomongin dari kecil. Itu kalau gue ya itu kemarin ngomongin jadi bingung sih ngomongnya kan gimana ya. Lo gue pinjemin deh bukunya, jadi lo tinggal bacain aja. Iya, gitu. boleh. Kalau gue tuh ngomong, gue juga research juga kan gimana ya ngomongin pornografi ke anak ya. Kan gue nggak tahu dia udah nonton atau belum. Kayaknya sih belum ya gitu. Terus gue ngomong, ya ini tuh produksi yang dibikin emang sengaja buat adiksi. Apa efek adiksi itu? Nah adiksi itu nanti kamu tiba-tiba nggak tertarik dengan yang lain, bisa ngerusak banyak hal kehidupan kamu. Sayangnya buku-buku itu tuh nggak ada di bahasa Indonesia, adanya tuh di buku-buku di luar. Dan itu udah lengkap banget kalau lo ke Amazon gitu ya, lo tinggal masuk keyword itu banyak banget. Karena pornografi yang ada sekarang, udah pernah lihat belum? Nanya doang ya. Kalau gue ya. Nggak salah, karena pornografi yang kebanyakan itu kan emang disengaja diproduksi untuk laki-laki. Gitu loh. Kenapa? Karena emang di situ tuh perempuan dijadikan objek sekali kan. Nah, nantinya cara dia memandang perempuan juga jadinya bisa beda. Gitu. Jangan sampai dia memandang perempuan itu kayak objek banget. Nah, nanti anak gue bisa jadi bajingan gitu loh. Nah, gue tidak mau itu. Makanya kayaknya gue ngomong sama bini gue, kayak kita udah harus mulai ngomong ini deh, gitu loh. Dari sekarang, kayak gitu. Saya sangat menyimak karena ini akan ada ilmu saya nanti ya ke depannya. Oke, tapi kalau ya itu kan ketika jadi peran sebagai orang tua gitu ya. Tapi selain jadi itu kan kita masih punya peran juga sebagai anak. Nah, aku pengen nanya boleh ya? Boleh dong. Sebagai anak kalau dulu sempat ini juga nggak sih kayak punya kedekatan? Kan kalau di sini kan si Cimo cerita lebih dekat sama ibunya. Kalau misalnya Mbak Dian sama Mas gue ya gitu. lebih dekat sama ibu. Sama ibu ya. gitu ya. Kenapa? Karena
Lu deket sama ibu lo? Iya, karena ya bokap gue tuh kebetulan karena kerjaannya. Karena kerjaannya tuh bukan kerja kantoran, bukan yang jam Kerja 9 to lapangan. 5 gitu, kerja lapangan yang bisa Seharian. sebulan gak pulang. Oh, sebulan? Iya, Keluar karena kota dia gitu ya? dia dulunya tentara dan intel pula, jadi nggak ada kerja kantoran kayak tentara punya jam kantor. Iya, Dia bisa iya. kadang pulang, kadang enggak gitu. Dan mau nggak mau ya gue deketnya sama nyokap ya. Kalau Mbak Dian? Kalau aku deketnya sama mama, karena tapi mama juga sibuk kerja sih, jadi mana gue anak tunggal lagi. Jadi terus bokap juga punya dunianya sendiri dan kebetulan bokap sama gue juga nggak lama kan karena meninggal tuh di saat aku umur 13 tahun. Dan sebelumnya juga bokap tuh udah sempet pisah sama nyokap, jadi gue tinggalnya sama nyokap kan, jadi pisah rumah sama bokap tuh juga bikin gue frekuensi ketemunya jarang lah gitu. Jadi iya aja paling lebih deket sama nyokap sih ya. Iya, lebih banyak memang. Nah di sini kan ceritanya si Ali juga kan akhirnya dia melewati masa tidak ada ibunya, gitu ya. Pernah kebayang nggak sih kalau misalnya, iya kalau gue harus Iya, sama kejadiannya menjalani begitu. itu, Pernah kebayang tapi tiba-tiba langsung hilang seketika. Harus hilang seketika itu juga karena itu juga buat gue tuh kayak nggak bisa nih. Maksudnya gini, waktu nyokap gue meninggal di 2011 gue udah 20 sekianan. Terus tiba-tiba gue melihat kehancuran bokap gue pertama kali itu di situ. Nangis dan apa. Tapi setelah hancurnya yang paling nggak disangka adalah bokap gue kebingungan, cuman buat tahu selama ini pesan galon minuman buat dispenser tuh kemana. Jadi dia nggak tahu pesen galon kemana, beberapa hal yang biasa dihandle sama nyokap gue dan beres tuh nggak tahu, bener-bener kebingungan gitu loh. Jadi kayak, wah iya ya, ini karena kalau terlalu mengandalkan ibu ya ini yang terjadi gitu. Jadi buat gue kalau buat main film ini kayak tamparan juga nih buat gue. Emang di kehidupan nyatanya gue terlalu mengandalkan istri gue sendiri. Karena emang dia sejago itu sih. Apa yang di tangan dia kayaknya beres gitu loh. Keuangan apa, menteri keuangannya dia gitu. Ini kayaknya buat bersihin akuarium sama tukang kebun sama ini benerin AC apa gitu. Bini gue bisa ganti pintu, benerin pintu jebol. Wah dia MacGyver juga ya. Buset, orang tiba-tiba pesan pintu, dia tuh cuma minta tolong angkatin doang, ntar sama dia dicat lagi, Lo gitu. kalau beli furniture yang harus disusun di rumah, Dia yang ngerjain, bikin, iya. sama gue juga. Tahu nggak hadiahnya dia tuh apa terakhir yang di Obeng. happy banget sampai kalau dibeliin Kunci Inggris. tas apa biasa. Tahu palu Thor? Oke. Palu Thor. Jadi gua harus mesennya ke luar. Ada palu Thor film Marvel si Iya. Thor. Hah? Itu? Dibuka tiba-tiba isinya ada palu beneran, ada gunting, ada juga meteran. beli Nggak tahu, gue dulu mesen. Kalau nggak salah, akhirnya ada di e-commerce masuk. Pas dia, aku mau ini ya, dia iseng doang waktu itu ngomong Dalamnya gitu. ada obeng dan segala macam. Ya jadi si Perkakas palu besi kan gitu ya? awal kotak gitu kan si Gua juga palunya. lagi, lu tau Dibuka, pret. Keren abis ditutup jadi palu Thor. Lo tau gak sih pas kita awal dulu punya anak bayi kan kita harus beli kayak box Iya. bayi gitu-gitu kan ada yang dijualnya tuh udah langsung harus disusun di rumah Ya, kan gitu. Jadi datangnya kardus. Terus itu yang nyusun gue karena kesenengan ngikutin itu instruksi manualnya gitu. Gue jujur aja awalnya sih gue kayak apa ya, Kayak main Lego loh, playing itu. dumb aja, pura-pura tidak bisa supaya dia mengerjakan gitu loh. Karena senang aja melihat istri, oh bisa ngerjain semuanya, tapi lama-lama kok gue jadi nggak bisa apa-apa ya, kayak kesirep gitu loh, kemampuan lo tuh kayak kesirep. Sama istri tuh langsung, Kamu aja kan. Kamu kalau yang dia bisa. nggak ada, gue tuh bisa. Pas ada dia, tiba-tiba hilang kemampuan gue. Gitu-gitu, itu ya. Kalau Mbak Dian di rumah begitu juga berarti Aku juga sebagai gitu, sosok ibu? aku juga gitu kayak, aduh kalau kelamaan gak dikerjain, udah sih gue kerjain aja deh gitu. Iya betul. Iya benar-benar. Tapi kayak kan kalau di sini kan ceritanya si bapak jadinya kebingungan ya gitu ya. Jadi kayak apa nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Pandangan menurut Mas Ringo dan Mbak Dian seperti apa sih kalau dalam satu keluarga tuh kalau ibu banyak ngambil peran itu gimana gitu? Itu kan ya memang udah banyak sering terjadi. Tapi sebenarnya kan ternyata menyisakan masalah juga nih ketika memang ibunya nggak ada, tiba-tiba keluarganya jadi Gue seperti sih tidak ada kalau arah gitu. gue kan seorang ibu, seorang istri ya, dan gue memang banyak mengambil peran segala macam household rumah. Kalau tiba-tiba amit-amit ya pasangan gue jadi nggak ada, gue pasti lebih capek lagi hidup gue jujur, karena kan gue juga tetap perlu gantian dong, gitu maksudnya gantian kita mengambil role atau peran untuk kalau misalnya gue lagi kerja lo yang jagain anak atau vice versa gitu.
nggak sanggup juga sih kalau misalnya segala macam sendiri sih pasti pecah kepala sih gitu. Benar-benar. Kalau misalnya bini gue mau banyak mengambil peran akan boleh, gue akan dengan sangat senang hati. Aku yang kerja, boleh. Aku di rumah ya, boleh gitu. Tapi kalau ngebayangin kalau misalnya tiba-tiba misalnya akhirnya kalau misalnya sibuk. itu iya itu dia kayaknya untungnya gini. Jadi dari awal lahir segala macam semuanya nggak ada tuh kayak gue tuh nggak pernah membagi-bagi tugas ibu, tugas bapak, tugas anak tuh nggak ada. Semua tuh kayak emang bisa diobrolin dan bareng gitu. Kayak iya ibu melahirkan, tapi kan bapak bukan berarti di rumah ya, ibu di rumah sakit melahirkan. Ya mendampingi terus, kita tuh mendampingi terus. Semua tuh dijalaninnya bareng. Nah kalau misalnya tadi bokap gue misalnya kebingungan soal galon, udah sekarang gue tahu dong gitu. Bahkan beberapa kayaknya listrik apa segala macam bisa dilakuin gue, bisa lakuin dia. Banyak peran-peran yang sekarang juga gue. Lu kadang masak juga kali ya? Nggak? Masak. Bentar. Saya harus koreksi dulu. Katanya di lu situ. jago. Bukan jago, satu menu gue bangga karena gue bisa bikin satu menu itu. yang dinikmati sama semua keluarga. Kalau di jalan-jalan, kalau di rumah ya banyaknya pesen gitu. Itu tuh apa ya? Tugasnya tuh bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ya seandainya kemungkinan terburuk tadi misalnya terjadi, mudah-mudahan enggak. Ya bukan soal antisipasi ya, pasti berat untuk semuanya. Tapi setidaknya gue nggak se-clueless itu. Iya benar-benar. Berarti kalau ditanya seberapa relate sih sebenarnya isu yang diangkat sama film ini? Relate banget iya. lagi. Relate Dari apa aja relate-nya. sisi mananya yang paling relate? Kalau gue ya sisi berantem sama anak lagi remaja yang bingung karena gue mengakui kenapa mereka bisa berantem. Emang nggak ngerti ya, bukan sok patriarki ya, tapi maksudnya cowok-cowok tuh emang kadang ada gengsinya gitu loh. Iya. Even ke bapak, kayak gue kalau bingung sekarang kalau ngomong ke bokap gue pribadi, aku sayang sama papa. Enggak lagi gitu, gitu ngerti kan? Kayak, aduh gitu, ada gitunya gitu loh. Apa sih gitu ya? Iya nggak biasa nggak gitu loh, yang bahasa film ada kayak gitu. Dan ini terjadi juga. Jadi kalau dibilang relate gitu. Kalau gue relate banget karena Ibu Laras itu kan dikomplain sama Cimot, karakter anaknya. Kenapa sih ibu posting aku dulu gitu? Ya kenapa sih, itu kan buat memori ibu. Ya tapi kan yang itu memori ibu, tapi itu kan aibnya aku gitu ini posting. Dan itu gue kemarin baru diceramahin sama anak gue. Anak sendiri. Jadi emang kenapa sih bunda tuh nggak boleh posting yang kita foto rame-rame ada kamunya tuh, aku harus minta izin dulu. Ya enggak bunda, gitu. Dengan segala macam intensitas gue diceramahin bahwa betapa mereka itu sudah mempertahankan kadar kemisteriusan mereka di page mereka sendiri. Udah ada tiba-tiba image gitu. lu posting gitu aja, gue nggak ada tedeng aling-aling, lagi nggak pose gitu ya ibaratnya. Kandas lah semua image yang sedang dicoba dibangun. Jadi gitu. Jadi tolonglah hormati dulu. Jadi gue harus belajar menghormati privacy anak gue, dan kalaupun mau diposting harus yang udah approve sama dia, pose dan angle dan kadar kemisteriusannya itu harus sesuai dengan konsep yang ditentukan. Kayak artis Korea ya anak ibu ya banget, banget ya kan. Iya. Oke, mungkin ini terakhir. Jadi kalau dari keseluruhan gitu ya, sebenarnya apa yang mau disampaikan dari film ini untuk para penonton? Gitu. Kayak apa ya, harus nontonnya rame-rame sih sekeluarga. Soalnya film ini tuh bisa ngajakin kita jadi ngobrolin soal teknologi, soal kedekatan antar keluarga, tapi antar generasi. Jadi ini film yang bisa mengajak diskusi antar generasi banget. Nggak cuma antar generasi, tapi juga sama teman kos mungkin, teman sebaya sebenarnya bisa. Gue tuh selalu suka punya film yang habis nonton film tuh langsung diskusi, kita aja bisa berdiskusi tentang film tersebut gitu. Pernah ada film zaman dulu gue nonton selesai jam 11 dan kita membahas film itu sampai jam 2:30 pagi gitu. Itu berarti kan filmnya spesial sekali kan. Dan gue yakin film ini juga bisa jadi bahan diskusi yang menarik untuk semuanya gitu. Jadi kayak ayo ditonton. Iya. Bisa ditonton mulai kapan? 22 Januari. Bentar lagi nih, 22 Januari. 22 Januari di bioskop. Ya. Serentak di seluruh Indonesia. Jadi buat ibu-ibu, kalau ngerasa anaknya misalnya agak bangkang, bapak-bapak anaknya agak bangkang,
ajak, seret ke bioskopnya, suruh nonton. Memang agak terkesan sedikit memaksa ya, tapi kadang-kadang Ya, dan kalau misalnya ibunya nonton sama anaknya, oh ternyata bagus nih, yang harus nonton ini ternyata suami. seret suaminya. Nonton lagi, bawa suaminya. Nonton tuh Pak, nonton Kenapa jadi gitu. kesannya pemaksaan banget ya? Nggak apa, Seret-seret ya? biar Berbanding terbalik dengan rasain tujuan kalau nggak filmnya ada loh, hei. Kalau nggak ada aku, kamu tau kan rasanya kayak begitu. Oh iya, bener-bener. Seret Bu. Biar kamu lebih bersyukur gitu, Benar. berarti gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Ringo, Mbak Sama-sama, Dian, terima untuk kasih. filmnya. Terima kasih buat sahabat kompas.com, kita ketemu lagi. Maju terus perfilman Indonesia. Yeay.